Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha, berupaya mengisi waktu yang Allah berikan pada kita dalam rangka ta'atan lillah, diantaranya dengan thalabul ilm. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, kita lanjutkan kembali membacakan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di manakah posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Bab yang kita bacakan masih berkaitan tentang as-salaf wal fiqhu fid din, itu salaf dan pemahamannya di dalam masalah agama. Di riwayat yang terakhir yang kita bacakan, yaitu dari Abdul Wahhab bin Aziz At-Tamimi Al-Hambali, akhbarana Abul Husain Al-Ataki qala sami'tu Ibrahim Al-Harbi yaqul li jama'atin indah. Ibrahim Al-Harbi mengatakan kepada jamaah di sisinya, bertanya, man ta'uddunal gharib fi zamanikum, siapa yang kalian anggap orang asing di zaman kalian? Ketika ditanya tentang siapa orang asing, maka seseorang menjawab, al-gharib man na'a an watani, yaitu orang yang jauh dari negerinya, artinya dia merantau. Ya benar, namanya orang merantau, orang asing. Kalau al-akhar yang lain mengatakan, yaitu al-gharib man faraqa ahbabah, yaitu orang yang dia meninggalkan orang-orang tercinta, sehingga di tempat yang baru tidak ada orang-orang dekatnya, jadi orang asing. Maka ini juga secara makna benar, ya. Namun yang dimaksud oleh beliau yang lebih dalam dari itu hanya sekedar yaitu pisah raga dengan saudara, ya, daerah dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh beliau, al-gharib fi zamanina, kalau orang yang asing di zaman kita ini yaitu rajulun saleh, orang yang saleh. Asya baina qaumin salihin, yang dia pada asalnya hidup di sekelilingnya juga orang-orang yang saleh, kaum yang saleh. In amaru bima'ruf azaru, ketika memerintahkan yang baik maka mereka semuanya juga mensupport, melindunginya. Wa inna an munkar anu, kalau mereka mencegah yang mungkar mereka saling bahu membantu. Wa in ihtaja ila sababin minad dunya manahu, ketika dia meminta atau membutuhkan sebab-sebab dunia maka mereka juga menyediakan. Nah, setelah kondisi demikian, summa matu, kemudian kaum ini wafat, meninggal, wataroku, dan meninggalkan orang ini sendirian. Ada seorang yang sendirian. Inilah orang asing karena ditinggal oleh orang-orang yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang saleh. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Ini pemahaman yang mendalam dari para salaf. Tidak hanya sekedar orang asing itu jauh tempat, jauh dari kerabat, tapi bagaimana justru lingkungannya, lingkungan yang dimana ketika kita sebenarnya tadinya bagus, ya terkondisi dan yang lainnya, kemudian satu persatu kemudian wafat, akhirnya kita sendirian, jadi orang yang asing.
Riwayat berikutnya ya ikhwah terkait dengan hal ini, wa dzakara adz-Dzahabi fi turjumatihi lil Khalifah al-Mu'tadid billah. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam biografi dari khalifah, seorang khalifah yang diberi gelar al-Mu'tadid billah, Ana Ismail al-Qadi qal, ada seseorang namanya Ismail al-Qadi, ya, sebagai seorang qadi qal, dia mengatakan dakhaltu marrah, aku pernah masuk ke dalam tempat ini, ke dalam khalifah ini. Pada fa'ilaya kitaban. Kemudian ketika aku masuk menemui khalifah, maka aku dapati ada sebuah kitab. Ada sebuah kitab di situ. Fanadhartu fi, ya karena bukan miliknya, maka aku melihat kitab itu, ya, kemudian dilihat-lihat, ya, artinya tidak dimiliki, yaitu dilihat, dibaca. Ketika kitab itu dibuka dan dipelajari, dibaca, faidan, ternyata qad jumi'a lahu fihi rukhas min zalalil ulama. Ternyata kitab itu berisi kumpulan dari rukhsah-rukhsah, dari keringanan-keringanan yang itu termasuk zalal, termasuk ketergelinciran para ulama. Ya, yang artinya apa? Artinya para ulama berpendapat, oh ini demikian, tapi oleh ulama yang lain dipandang tidak benar. Ini adalah yang benar adalah demikian. Jadi ini tergelincir. Meskipun secara dalil mungkin benar, tapi salah di dalam pemahaman. Maka ketika aku melihat kitab tersebut, kok kitabnya seperti ini, banyak rukhsah ya. Ini sebenarnya tidak seperti ini. Aneh dengan kitab tersebut. Fakultu, aku mengatakan, musannifu hada zindiq, sampai mengecap atau mengklaim bahwasanya pengarangnya adalah orang zindik, yaitu orang yang suka mencari-cari kemudahan di dalam agama, ya, untuk memudah-mudahkan agama. Tapi kemudian beliau ketika mengatakan demikian ditanya, faqal alam tasihu hadil hadis, tapi bukankah hadisnya itu sahih? Maka beliau mengatakan qultu bala, iya, memang hadisnya sahih, tapi salah di dalam memahaminya. Kenapa? Dia katakan ini orang zindik, yaitu walakin, karena di dalam kitab itu ada man abahal muskir lam yubih al mut'ah. Ya, ada di dalam karangan tersebut sebagian ulama itu dia membolehkan muskir, yaitu khamar, membolehkan khamar, tapi dia melarang yaitu mut'ah, nikah mut'ah, kontrak. Ada yang demikian. Jadi ini kan tergelincir, ya, tergelincir. Artinya apa? Muskir atau khamr jelas-jelas itu adalah dilarang, tapi dibolehkan. Kemudian sebaliknya ada yang lain, ulama lain yang zalal, yang tergelincir, artinya kesalahan. Waman abahal mut'ah, ada yang membolehkan mut'ah. Tadi yang satu yaitu tidak membolehkan, ini membolehkan. Lam yubih ghina, tapi tidak membolehkan nyanyian, tapi membolehkan mut'ah. Itu tergelincir juga, ya. Maka dikatakan oleh khalifah di sini, wa min alimin illa walahu zallah, maka tidak ada seorang alimun melainkan dia kadang tergelincir. Kadang tergelincir artinya pendapatnya bisa jadi salah, bisa jadi salah. Wa man akhadha kulla zalalil ulama, maka barang siapa yang dia mengambil setiap ketergelinciran para ulama, dhahaba dinu, agamanya akan hilang, agamanya bisa jadi rusak. Yaitu bahasa gampangnya kita itu nyari mudahnya, nyari yang ringan-ringan. Ya, ketika ada perselisihan pendapat dari para ulama begini, yang satu mengatakan bahwasanya ini wajib, ini sunnah, ada yang mengatakan mubah, ya diambil yang mubah, misalkan demikian. Ya, bisa jadi adalah zallahnya ulama, adalah zallahnya atau ketergelincirnya para ulama, karena bisa jadi pasal itu salah seorang ulama ini. Maka kalau yang diambil adalah yang demikian, yaitu dalil-dalil yang isinya adalah memudah-mudahkan agama, agama bisa jadi rusak, agama bisa jadi rusak. Maka dari itu para jamaah, kemudian dia dikatakan fa'amara bil kitab fa'uhrik, maka kemudian diperintahkan kitab itu untuk dibakar. Dan dibakar agar tidak dijadikan sandaran bahwasanya ada kitab, ada buku, ya, yang membolehkan ini, membolehkan itu, padahal itu terlarang.
Secara jumhur itu terlarang, tapi ternyata ada yang membolehkan. Dia ngambil apa? Yang membolehkan. Nah, ini bagaimanakah kita harus memahami kehati-hatiannya para ulama, bahwasanya memang tidak dipungkiri namanya seorang ulama kadang-kadang tergelincir, tapi jangan dijadikan sandaran ketergelincirannya tersebut. Ya, artinya kalau memang salah kita katakan salah, kemudian kita memahami kesalahannya, tidak sampai kemudian juga merendahkan derajatnya. Nah, ini seorang Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap demikian. Ketika seorang alim, seorang ulama yang dia itu dikenal dengan kesikohannya pada asalnya sikoh, suatu saat mungkin tergelincir, maka kemudian tidak langsung direndahkan. Ya, kita katakan dia sedang tergelincir di dalam masalah tersebut karena ulama yang lain itu yaitu menentangnya atau tidak sependapat dengan ulama ini. Ini seorang muslim menempatkan pada tempatnya yang demikian itu. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, ada riwayat dari Qala Ibnu Battah, suatu ungkapan dari beliau mengatakan sami'tu al-Barbahari rahimahullah ta'ala yaqul, menukil perkataan al-Imam al-Barbahari semoga Allah merahmatinya. Dia mengatakan al-mujalasatu lil munasahati fathu babil faidati wal mujalasatu lil munadharati ghalqu babil faidati. Ini bagaimanakah ungkapan dari al-Imam al-Barbahari yang merupakan sesuatu yang orang itu lakukan itu bisa mendapatkan faidah atau tidak. Yang pertama mujalasah limunasahah, yaitu bermajelis, ya, diskusi, kemudian kita bahasa kita ya diskusi, dialog satu dengan yang lainnya. Tapi tujuannya lil munasahah, untuk saling menasihati. Nah, saling menasihati atau majelis yang semacam ini saling menasihati. Maka ketika majelis itu tujuannya lil munasahah, untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya, fathu babil faidah, akan terbuka pintu faidah, terbuka pintu manfaatnya. Karena apa? Saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya. Ya. Sebaliknya wal mujalasatu lil munadharah, kalau ada majelis, ya, mujalasah, diskusi, forum dan yang lainnya, tapi lil munadharah, yaitu untuk saling katakanlah berdebat begitu ya, adu wawasan, ya, adu keilmuan, lebih mengarah kepada debat, maka wal kubabil faidah, akan bisa menutup pintu faidah. Kenapa? Yang berbuat, misalkan ada dua orang sedang berdebat, maka dia pasti akan berusaha untuk mempertahankan yaitu apa yang dia yakini, tidak ingin kalah, ya, tidak ingin dikalahkan. Maka ini satu hal yang menjadi catatan, tidak ingin kalah. Maka ini tidak ada faedahnya menang-menangan begitu. Belum lagi nanti yang mendengar bisa jadi bingung, ya. Mendengar ya si fulan A demikian, si fulan B kok demikian. Mana yang benar juga jadi bingung, malah menghilangkan faedahnya. Maka dari itu para jamaah, ketika seseorang atau satu kelompok mengadakan munadharah, yaitu forum debat antara ini dan itu, maka hati-hati. Itu meskipun menginginkan muncul adanya manfaat, tapi mafsadatnya sudah jelas. Mafsadatnya sudah jelas apa? Yaitu ketika dia berdebat, maka nanti akan membuat pendengarnya ini bisa jadi bingung. Maka dihindari namanya munadharah ini. Yang diupayakan adalah munasahah, saling memberi nasihat. Jadi meskipun perselisihan pendapat, ketika si A menyampaikan demikian, si B katakanlah tidak mau menerima, padahal si A ini benar, ya, tujuannya menasihati, ya sudah, si A ini ngalah. Kalau emang nggak mau diberi nasihat atau diberi klarifikasi demikian, kamu salah dan yang lain tidak mau, ya sudah, maka dipending dulu, tidak gontok-gontokan, tidak memaksakan diri untuk menerima pendapat dari si A ini. Nah, maka di sini para jamaah, kita adalah menghindari yang namanya munadharah, atau lebih tepatnya bahasanya al-mira, yaitu debat kusir, berdebat dalam rangka mencari kemenangan, bukan kebenaran.
Adapun ketika di dalam ayat wajadilhum billati ya ahsan, jelas itu kaidahnya, wajadilhum dan berjidalah kalian, berjidalah, debatlah dengan mereka billati ya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kapan? Ketika dibutuhkan. Bukan tidak dibutuhkan kemudian mengadakan satu acara, kemudian acaranya debat, maka ini ghalqu babil faidah, itu akan bisa menutup pintu faidah. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Riwayat sebelumnya ini lumayan riwayat yang panjang, tapi alafu minkum ini berkaitan dengan, ada hubungannya dengan istilah-istilah yaitu sufi, tasawuf, ya. Dan ana tidak banyak memahami lebih dalam tentang hal ini, maka untuk riwayat ini kita lewati, tidak kita bacakan. Mungkin bagi antum yang punya terjemahan nanti bisa dibaca sendiri, ya. Nah, khawatir ada istilah-istilah yang itu salah di dalam menyampaikannya. Kita langsung masuk kepada riwayat yang berikutnya, yaitu wa'allaqa ad-Dhahabi fi turjumati lil Khalifah al-Abbasi. Imam ad-Dhahabi mengomentari dalam biografinya khalifah yang lain, yaitu al-Abbasi al-Mustanjid billah. Ini gelar juga al-Mustanjid billah. Kalau tadi ya ayat al-Mu'tadid billah. Biqaulihi, ini ada pembagian ibaratnya, yaitu bagaimanakah sifat seorang pemimpin. Dikatakan di situ al-imam, seorang pemimpin, idza kana lahu aqlun jayyidun wa dinun matinun. Kalau ada seorang imam, dia aqlun jayyidun, dia memiliki akal yang bagus, ya, memiliki akal yang bagus, cerdas, pinter, ya, jenius dan lainnya. Tidak hanya cerdas, pinter, jenius, tapi juga dinun matin, agamanya kokoh, agamanya juga kuat, memiliki pemahaman agama yang kuat. Kalau ia jadi pemimpin, orang yang demikian, saluha bihi amrul mamalik, akan maslahat, akan bagus semuanya, yaitu urusan pemerintahannya. Kalau seorang pemimpin dia memiliki kecerdasan dan agamanya kokoh, maka urusan pemerintahan akan beres. Ini kondisi pemimpin yang pertama, sifatnya pemimpin yang pertama. Adapun yang kedua, fa in dha'ufa aqluhu wa hasunat diyanatuhu. Ada juga bisa jadi seorang pemimpin atau dijadikan pemimpin itu akalnya lemah, nggak pinter, nggak pandai, ya karena mungkin orangnya katakanlah dianggap cocok jadi pemimpin. Kenapa? Hasunat diyanatuhu, agamanya karena bagus, tapi nggak terlalu pandai, nggak banyak ide, bahasanya begitu, ya, tidak banyak ide-ide, tidak bisa membicarakan visi, bukan visioner kalau bahasa sekarang. Ya, pemimpin tidaklah sifatnya tidak memiliki sifat visioner gitu, enggak, tapi agamanya bagus. Bagaimanakah ketika pemimpin kondisinya demikian? Hamalad dinu ala musyawarah. Maka pemimpin yang agamanya bagus ini, meskipun tidak begitu cerdas, tidak visioner, maka dia akan membawa agama ini ke dalam musyawarah. Artinya ada apa-apa dimusyawarahkan, karena dia tahu, ya, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian di dalam satu perkara, ya. Kalau musyawarati ahlil hazm adalah maksudnya ahlul aql. Dia mengajak musyawarah orang-orang yang memiliki jeniusan, kecerdasan, orang-orang yang pandai. Karena merasa dirinya tidak pandai, maka mengajak musyawarah orang yang pandai, yang punya ilmunya. Ini kalau orang punya agama, memahami jalannya. Fatasaddadat umuruhu, maka perkaranya akan bisa kokoh juga, Cuma kekurangannya pemimpinnya saja, tapi urusan di bawahnya beres. Kenapa? Karena tidak dipikir sendiri, tapi mengajak orang-orang yang kompeten untuk diajak bermusyawarah, menyelesaikan suatu permasalahan. Ini kondisi pemimpin yang kedua. Juga wa masyat ahwaluh, kemudian juga urusan atau kondisinya akan bisa berjalan dengan lancar, ya. Urusan pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, wa in qalla dinuhu,
wa nabula ra'yuhu. Sebaliknya, ketika agamanya itu sedikit, ya, agamanya itu sedikit atau dia itu pemahamannya agama itu rendah. Namun wa nabula ra'yuh, tapi pemikirannya masya Allah cerdas, orangnya pandai, pinter, cuma agamanya kurang. Agamanya kurang. Apa yang terjadi? Ta'abat bihil bilad wal ibad. Ini akan membuat negara itu capek, susah, dan juga rakyatnya juga susah. Kenapa demikian? Waqad yahmiluhu nablu ra'ihi ala islahi mulkihi wa ra'iyati lid dunya. Kenapa dikatakan capek, payah? Karena bisa jadi dia membawa atau dengan kecerdasannya, dengan kepandaiannya itu, maka dia membuat kebaikan di kerajaannya, di masyarakatnya, di rakyatnya, lid dunia, untuk tujuan dunia, untuk tujuan dunia. Karena agama tidak jadi sandaran, tidak jadi tolak ukurnya, ukurnya dunia. Bagaimanakah negara ini maju, urusan agama belakang, tidak diurusi. Jadi tujuannya adalah dunia, la lit taqwa, bukan urusan ketakwaan, bukan urusan ketakwaan. Jadi ini kelompok atau sifat pemimpin orang ketiga bisa jadi dia orangnya cerdas tapi agamanya kurang. Agamanya kurang sehingga apa? Yang dijadikan visi misi, dijadikan programnya urusannya dunia-dunia saja, akhirat tidak diperhatikan. Kemudian yang keempat, ya, jadi yang keempat ketika ada seorang pemimpin, fa inna qasadinuhu wa aqluhu, yaitu agamanya kurang, akalnya juga kurang. Ya, agamanya kurang, akalnya juga kurang. Kasurul fasad, ya jelas akan banyak yang namanya kerusakan. Wa dha'atir ra'iyah, dan juga rakyatnya nggak diurusi sudah. Yang ngurusi dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurusi rakyatnya. Wa ta'abu bih, dan capek, payah. Ya. Illa, kecuali ayyakuna fi syaja'atan. Meskipun dia itu agamanya tidak punya, akalnya juga rendah, ya intinya nggak pantas lah kalau jadi pemimpin. Tapi dia masih punya saja'ah, punya keberanian. Walahu satwah, dia juga memiliki ketangkasan. Wahaibah, memiliki wibawa, memiliki, atau bahasa kita karismatik orangnya. Kenapa karismatik? Bisa jadi turun temurun, karena orang tuanya dulu dia seorang terpandang, nurun kepada anaknya, padahal anaknya nggak seperti orang tuanya, nggak seperti orang tuanya. Ya bahasanya apa? Ketiban sampur, gitu. Ya karena orang tuanya dulu terpandang, anaknya jadi dipandang, padahal kemampuannya jauh beda. Ya, tapi dia dianggap karismatik karena keturunan orang tuanya. Wahai batai fin nufus, yaitu dia memiliki wibawa. Fayan jabirul hal, maka kondisi ini masih memungkinkan untuk bisa diperbaiki. Ya, masih memungkinkan untuk diperbaiki. Artinya ya memang kemungkinan rusaknya besar, tapi selama dia itu masih punya keberanian, ketangkasan, dan punya wibawa, ada kemungkinan kecil untuk diperbaiki. Ya. Sebaliknya para jamaah, fa in kana jabbanan, namun kalau ada seorang pemimpin jabban, yaitu pengecut, ya nggak mau tanggung jawab, qaliluddin, yaitu sedikitnya agama, agamanya sedikit atau rendah, adimir ra'i, tidak punya ide, tidak punya visi dan misi, kasirul asfi, maka dia akan banyak melakukan yang namanya kedzaliman, namanya yaitu kedzaliman, hal-hal yang menyusahkan. Faqad ta'arrada li bala'in ajil, maka kalau pemimpinnya seperti ini, sudah pengecut, gak punya agama, dia tidak punya visi misi, berbuat zalim, maka sudah dia akan mengarah kepada bala ajil, kepada bencana yang segera akan datang, akan segera datang. Kalau dia jadi pemimpin, rubama bisa jadi uzila, bisa jadi dia nanti akan dikudeta oleh rakyatnya. Ya karena sudah nggak benar apa saja yang dijadikan katakanlah kebijaksananya nggak benar, ya nggak benar, tidak sama sekali menguntungkan rakyat, misalkan demikian.
Wasujina atau bisa jadi dia di penjara, ya. Setelah dikudeta di penjara. Kalau lebih parah lagi, ya, in lam yuktal, kalau dia tidak dibunuh. Kalau sangat parah bisa jadi dibunuh, ya, dibunuh. Wadahabat adu dunia, maka hilanglah dunianya. Sebaliknya wa'ahatat bil khotoyahu, dan akan terliputi yaitu kesalahan-kesalahannya, wanadima, dan akan menyesal. Wallahi, demi Allah, haitsu la yu'nin nadam, maka saat itu tidak berguna yang namanya penyesalan. Ayolah ikhwah azani wa azkullah. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau Imam Adz-Dzahabi dalam komentarnya ini, wa nahnu ayisunal yaum. Sekarang ini kita, kondisi sekarang ini membuat kita itu bisa jadi putus asa, ayisun. Putus asa dari apa? Min wujudi imamin rasyid, dari adanya imam yang rasyid, imam yang dia itu memenuhi kriteria yang pertama tadi, aqlun jayyidun wa dinun matin. Maka sangat susah, sangat jarang kita mendapati imam yang memiliki sifat ini, akalnya bagus, agamanya juga kokoh. Imamun min wujudi imamin rasyidin min sairil wujud, dari berbagai sisi, Fa in yassarallahu lil ummah, kalau misalkan Allah memudahkan ada imam semacam ini untuk umat, bi imamin fihi, dan mengambil di dalamnya kasratu mahasin, maka itu akan banyak kebaikan akan banyak. Wa fihi masawiun qalilah, adapun keburukannya akan sedikit. Cuma pertanyaannya, faman lana bih, maka siapakah di antara kita yang mendapati hal ini? Karena pada hakikatnya para jamaah, ketika ditinggal Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya seorang pemimpin ini kualitasnya semakin lama semakin berkurang. Ya, bagus pada masanya, maka setelah generasi berikutnya maka dia berkurang bagus pada masanya itu. Semakin ke belakang semakin berkurang. Ya, maka dari itu di sini mengatakan kalau menginginkan seorang pemimpin yang kriteria yang pertama yaitu aqlun jayyidun wa dinun matin, maka siapa yang akan bisa mendapati ini? Karena yang memiliki sifat ini tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hanya bisa berdoa. Maka dikatakan di dalam bagian akhir ini yaitu doa, Allahumma ya Allah fa aslih ar-ra'i war-ra'iyah, maka perbaikilah pemimpin kami laki maupun perempuan dan juga rakyatnya. Kalau disingkatkan ra'iyah artinya rakyat, ra'i war-ra'iyah, yaitu pemimpin dan rakyatnya. Warham ibadaka wa wafiqhum, dan rahmatilah hambamu ya Allah dan berilah taufik kepada mereka. Wa ayyid sultanahum, dan kokohkanlah, kuatkanlah kekuasaan mereka. Wa inhu bitaufikika, dan bimbinglah dengan taufikmu ya Allah. Maka ini doa yang dilantunkan, hendaklah kita itu juga berdoa demikian, mohon kepada Allah Ta'ala agar pemimpin kita dan juga kita sebagai rakyatnya itu diberi kebaikan. Allahumma aslih ra'i wa ra'iyah warham ibadaka wa wafiqhum, ya Allah berilah kemudahan kebaikan untuk pemimpin dan rakyat, dan juga rahmatilah hambamu dan berilah taufik kepada mereka, dan kuatkanlah kekuasaan mereka, dan juga bimbinglah dengan taufikmu. Ayolah ikhwah azani wa azkullah. Maka sedikit kita mengulang di awal, kalau kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita, kalau kita melihat siapa pemimpin kita, bisa jadi masuk di antara beberapa kriteria yang tadi itu. Ya, kalau pas pemimpinnya itu bagus, ya bisa jadi memang dia orangnya cerdas dan agamanya bagus. Tapi kalau misalkan pemimpinnya itu di bawahnya, mungkin orangnya nggak cerdas tapi agamanya masih bagus, masih mending. Ya, yang ketiga adalah yang agak repot, agak susah, yaitu ketika apa? Agamanya rendah tapi orangnya pinter. Nanti bahasa gampangannya sukanya ngakali rakyatnya.
ya, ngakali rakyatnya. Karena apa? Tujuannya dunia, bukan tujuannya adalah akhirat. Lebih parah lagi ketika agamanya kurang, juga akalnya kurang, ya. Maka ini akan banyak muncul yang namanya kerusakan yang ada di dunia ini atau di pemerintahannya. Lebih parah lagi ketika pemimpin itu seorang pengecut, nggak mau bertanggung jawab, agamanya juga buruk dan dia tidak memiliki visi dan misi. Ya sudah, ini adalah tunggu adabnya, tunggu siksa dari Allah. Kalau ini jadi seorang pemimpin, ya kalau tidak dikudeta, ya dipenjara atau bahkan dibunuh, ya. Waliyadzubillah. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Riwayat yang berikutnya masih dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala fi riwayatihi li mihnati Waqi' bin Jarrah. Beliau meriwayatkan tentang fitnah, mihnah, fitnah itu fitnah itu menimpa Waqi' bin Jarrah rahimahullah taala. Wa hiya gharibatun. Ini sebenarnya satu yang aneh. Fitnah ini ketika menimpa seorang yang mulia, yaitu Waqi' bin Jarrah. Tawarrata fiha, yaitu karena ketergelinciran beliau. Jadi tadi di awal dikatakan ada namanya zallah. Ulama itu kadang-kadang tergelincir, itu artinya bisa jadi memang salah ucap atau memang salah pemahaman sedikit di dalam masalah itu. Ya. Ini tergelincir. Walam yurid illa khaira, sebenarnya ketika tergelincir ini tidak ada niatnya, tidak ada keinginannya kecuali kebaikan, maunya ingin kebaikan. Ya. Walakin akan tapi fatatu saktah, akan tapi kemudian hilanglah saktah. Saktah sini adalah sebutkan yaitu fatatu saktah, yakni bihi annahu kanal aula lahu fi hadzal maudi as-sukut wa adamil kalam. Yaitu maksudnya hilanglah diam. Seharusnya diam tapi dia tidak diam, dia ngomong. Tidak diam tapi dia ngomong. Maka ini pelajaran bagi kita para jamaah. Ketika ada sesuatu yang seharusnya kita diam, maka usahakan kita mendiamkan itu, jangan ngomong, karena bisa jadi timbul fitnah. Walaupun itu mungkin benar, Karena apa? Karena fitnah yang muncul yang dengan ucapan kita sangat mungkin terjadi. Sebagaimana mungkin di dalam pembahasan yang sebelumnya tentang pembahasan masalah khalqul Quran. Tentang masalah Al-Quran dianggap sebagai makhluk. Ini kita bicara sama siapa? Kalau di dalam forum diskusi sesama orang-orang yang alim punya ilmunya, ya, maka mungkin mereka akan bisa menempatkan pada tempatnya, saling memahami. Tapi kalau dengan orang yang dia tidak memahami, justru ketika penjelasan kita itu kurang pas, dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam riwayat dari Abu Dawud, ya disahihkan oleh Imam Al-Albani, dia bersabda kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa. Cukuplah seseorang itu tertimpa dosa atau melakukan dosa. Kapan? Ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Yaitu ketika dia mengucapkan apa saja yang dia dengar. Bahasa kita tidak ada filternya, tidak ada saringannya. Ada orang ngomong, kita dengarkan, kita sampaikan ke orang lain. Ya, kalau ngomongnya mungkin orang itu langsung kepada kita. Ya, kita bisa cross check, benar enggak yang kamu omongkan di sini. Nah, ini kadang-kadang namanya bikul lima sami'a. Maka dia mengucapkan apa yang dia dengar, bisa dia nguping bahasanya. Ada orang bicara, dia enggak diajak bicara. Padahal pembicaraan itu mungkin bisa jadi pembicaraan yang sebelumnya ada pembicaraan yang lain. Itu adalah lanjutannya. Ternyata ketika didengar kok aneh, dan ngomong kepada orang lain. Nah, ini bisa jadi dosa karena apa? Yang ditangkap belum lengkap apa yang didengarnya itu. Makanya hati-hati para jamaah, ketika kita menerima informasi apapun, memang kita punya kewajiban menyampaikan kepada yang lain kalau memang itu bermanfaat dan tidak menimbulkan fitnah. Tapi ketika kita mendengar suatu informasi, bahkan suatu ilmu, kemudian kita tahu ilmu ini bermanfaat untuk kita,
Tapi ketika kita mau menyampaikan ke orang lain, kita harus tahu orang lain itu kira-kira ketika kita sampaikan, dia bisa mengambil manfaat atau tidak, atau bahkan dia tidak paham, atau bisa jadi salah paham. Nah, makanya harus hati-hati. Maka harus melihat orang yang kita ajak bicara itu bisa menerima ataukah tidak. Maka jangan mudah-mudah kita itu kemudian mengatakan apa saja yang kita dengarkan, apalagi ditabrakkan dengan dalil yang lain. Balighu anni walau ayah ya. Dalilnya benar ya, sampaikan dari kamu satu ayat ya. Padahal dalil itu jelas-jelas menjelaskan apa? Yaitu balighu anni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun satu ayat, satu hadis misalkan demikian. Lain disampaikan bukan hadis saja, ucapan yang belum tentu benar disampaikan lagi pada orang lain, ya jelas nggak bisa dijadikan dasar itu ya. Maka dari itu ini perlu kita hati-hati. Sebaliknya para jamaah, ketika kita itu mendengar suatu permasalahan, suatu informasi, kita ini tidak ada kewajiban langsung untuk mentransfer ke yang lain sebelum kita itu apa? Mengetahui kebenarannya. Maka dikembalikan kepada surat At-Tahrim ya. Surat apa? Al-Hasyr yang ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, maka tabayyunlah, maka klarifikasilah. Nah, kalau kita misalkan menerima informasi kemudian tidak klarifikasi, kita sampaikan kepada yang lain, itu kena hadis ini, kafabil mar'i itsman ayu hadisa bikulli ma sami'a. Jadi ketika orang yang kita beritahu dia ngomong, benar enggak kabar itu? Wah, enggak tahu ya, saya tadi tahunya demikian. Nah, berarti kita enggak klarifikasi, enggak menyampaikan yang benar, sudah kena dosa kita. Ya, walaupun mungkin ada pasalnya itu sesuatu yang benar, ketika ditanya balik kita enggak bisa jawab. Ya, karena tidak klarifikasi itu. Waliyadzubillah, ketika kita membawakan berita-berita yang tidak benar. Maka kembali ke sini, ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, maka kemudian dinukilkan fal yattaqi abdun rabbah, hendaklah seorang hamba itu bertakwa kepada Rabbnya, wala yakhafanna illa dambuh, dan jangan sekali-kali takut kecuali dengan dosanya. Para jamaah, ini suatu perkataan yang untuk diri kita pribadi masing-masing, jangan kita arahkan ke orang lain. Fala yakhafanna illa dambuh, ya, janganlah seseorang itu takut kecuali dengan dosanya. Artinya kita adalah kita adalah takut dengan dosa-dosa kita sendiri, karena kita itu masih banyak dosa dan senantiasa masih melakukan dosa. Maka jangan sibuk ngurusi dosanya orang lain. Maka inilah cirinya para jamaah, ketika seseorang dia itu sibuk dengan dirinya, melihat kekurangannya, melihat dosa-dosanya, dia tidak sempat untuk bisa melihat, mengkritiki kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang itu dengan mudahnya dia mengatakan si fulan itu demikian, seharusnya tidak seperti itu dia demikian, dengan si fulan lagi mengatakan demikian, itu dia nggak pernah berkaca pada dirinya. Summa dzakarul mihnah, kemudian belum menyebutkan tentang masalah fitnah ini. Nah, riwayat berikutnya ya ikhwah, qala Ali bin Hashram, berkata Ali bin Hashram, haddatsana Waqi, mengabarkan kepada kami Waqi, yaitu Waqi bin Al-Jarrah, an Ismail bin Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid, an Abdullah bin Al-Bahi, dari Abdullah bin Bahi, anna Abu Bakrin As-Siddiq ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Ini mengisahkan tentang yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam barusan atau saat beliau wafat, setelah wafatnya beliau. Abu Bakar As-Siddiq itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ketika wafat Abu Bakar tidak ada di tempat itu, maka kemudian di waktu berikutnya baru datang. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, fa'aqabba alaihi faqabbalah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian beliau itu yaitu memeluknya, kemudian mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, bi abi wa ummi,
yaitu demi ayah dan ibuku, sebagai tebusan ini, namanya fida, tebusan. Beliau mengatakan ma'at ya bahayataka wa maitatak, alangkah harumnya di masa hidupmu maupun di masa wafatmu. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memeluk Rasulullah SAW, maka yaitu bau wangi itu dirasakan oleh Abu Bakar meskipun sudah wafat. Summa qala Al-Bahi, kemudian Al-Bahi mengatakan wa kana turika yauman wa lailah, ketika Abu Bakar datang itu Rasulullah SAW itu sudah wafat sebelumnya. Hatta roba batnuh, maka ini yang perlu digarisbawahi atau diberi catatan, hatta roba batnuh, sehingga perutnya agak membesar, wan sanat hinsoro hinsira, apa namanya, hinsor ya, hinsirahu, dan kemudian kelingkingnya itu apa, bengkok ya, bengkok. Ini perkataan dari Al-Bahi, Maka ketika mendengar demikian, meskipun ini belum benar begitu ya, kemudian qala Ibnu Khusyrum, berkata Ibnu Khusyrum, falamma haddasa Waqi' bihadza bi Makkah, maka ketika menceritakan Waqi' dengan ini di Makkah, Rasul di Madinah, kemudian ketika datang ke Mekah menceritakan tentang hal ini, bukan tentang masalah kematiannya saja, tapi yaitu ketika ditinggal sehari, kemudian perutnya demikian, kemudian kelingnya demikian. Ijtama'at Quraisy, maka orang-orang Quraisy akhirnya berkumpul ketika ketika Waqi' ini, yaitu menceritakan tentang kondisi Rasulullah SAW ketika wafat. Maka orang Quraisy kumpul, wa aradu salba Waqi', dan mereka berniat untuk menyalib Waqi' ini. Kenapa? Karena merendahkan Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW dikatakan perutnya besar, dikatakan kelingkingnya bengkok ya. Ini tidak benar begitu. Wa nasabu, dan akan palang, disalib ya, akan dipalang. Khasyata wa salaba Waqi' wa nasabu khasyata li salbihi, dan khawatir karena dia akan disalib itu tadi. Khawatir, maka kemudian datanglah Faja Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah kemudian datang, tahu kalau Waqi' mau disalib oleh orang-orang Quraisy. Faqala lahum, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada orang Quraisy, Allahi Allah, maksudnya ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ada faqih, ya, bosnya Waqi' ini orang yang faqih. Orang dia itu memiliki pemahaman ahli Irak, dari Irak. Ibnu Faqih, dia itu orang faqih, anaknya orang yang faqih, ayahnya juga orang yang faqih. Hada hadisun ma'ruf. Sebenarnya mengatakan bahwa ini hadis yang ma'ruf, hadis yang memang dikenal demikian. Qala Sufyan mengatakan walam akun sami'tuhu illa anni aradtu tahlisa Waqi'. Aku mengatakan demikian, ya, mengatakan bahwasanya ini hadis ma'ruf, sejatinya aku belum pernah mendengar hadis ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya membebaskan Waqi' dari ancaman orang Quraisy yang akan menyalibnya. Jadi menyelamatkan Waqi' itu. Qala Ali bin Hashram, berkata Ali bin Hashram, sami'tul hadis bin Waqi', aku mendengar hadis dari Waqi', ba'dama aradu salbahu fata'ajabtu min jasaratihi. Maka setelah aku mengetahui, aku merasa aneh, aku merasa heran, kenapa dia kok berani mengungkapkan kalimat yang tidak pantas itu tadi, yaitu jasarah artinya ceroboh, mengucapkan bahwasanya Rasul demikian. Wa ukhbirtu anna Waqi'an ihtajja, dan Waqi' kemudian memberikan alasan karena demikian dan demikian. Ya, alasan demikian, memang demikian dan seterusnya, artinya berhujjah, ya, beralasan. Faqal, dia mengatakan apa? Inna iddata min ashabi Rasulillah, di antara sebagian sahabat Rasulullah SAW, ya, di antaranya Umar, ketika Rasul wafat itu kan Umar tidak langsung bisa menerima karena dikatakan Rasul wafat. Qalu lam yamut Rasulullah SAW, beliau belum wafat, karena saking bahasa kita, shock, ya,
Shocknya karena mendengar Rasulullah SAW wafat, akhirnya dia mengatakan Rasul belum wafat, yang akhirnya didinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa'aradallahu yuriyahum ayatal maut, maka kemudian Allah menginginkan, yaitu memperlihatkan tentang tanda-tanda kematian. Nah, di sini adalah ikhwah azanillah, melihat bagaimanakah tentang fakihnya, terutama di sini ada keteledoran dari Waqi'. Jadi Waqi', yaitu dia tidak bisa menahan diri untuk diam tidak mengatakan sesuatu, tapi ternyata dikatakan. Maka kemudian dilerai oleh namanya Sufyan bin Uyainah supaya nanti beliau tidak celaka. Nah, di sini adalah azaniyatullah. Maka di akhir dikatakan di sini, kita selesaikan sampai ini. Fahadhi zallatu alim. Inilah namanya zallah, ketergelincinya orang yang alim, ya. Dalam satu sisi kadang-kadang dia itu tergelincir. Fama liwaqi' oleh riwayati hadzal khabar al-munkar. Ya, mengapa Waqi' ini menyampaikan riwayat dan berita yang mungkar, al-munqati, yang terputus isnad, ya, tidak benar, menyampaikan berita yang tidak benar. Kadat nafsu antadhaba ghalata, hampir saja jiwanya itu akan lepas, artinya akan dibunuh dia. Wal qaimun alaihi ma'dzurun, adapun kaum Quraisy yang saat itu mau membunuh karena telah mengatakan Rasulullah demikian, itu tidak bisa disalahkan, ma'dzur, mereka dimaafkan. Bal ma'jurun, bahkan mendapatkan pahala karena apa? Membela Rasul sallallahu alaihi wasallam yang direndahkan oleh perkataan yang merendahkan itu. Fa innahum takhayyalu min isya'ati hadzal khabar al-mardud, karena sesungguhnya mereka itu hanya berhayal, ya, hanya berangan-angan dari tersebarnya berita yang tidak benar ini. Waddon ma liman sibin nubuwah, karena merendahkan kedudukan kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa fi badi'ir ra'yi, ini karena kurang akalnya, yuhimul dalik, yang bisa mengaburkan hal itu. Maka ya ikhwah azanillah, di sini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita menerima suatu berita yang dimana berita itu adalah berita yang masih samar, berita yang masih waham, yang belum jelas begitu, maka kita jangan menjadi orang yang menyebarkannya. Kalau memang datang kepada kita suatu berita yang itu belum jelas, kita klarifikasi kepada yang memberikan berita kepada kita. Jangan kita tanya ke orang lain. Kalau kita tanya kepada orang lain, sama halnya kita menyebarkan berita yang tidak benar. Dan ini kadang yang terjadi. Ibaratnya ketika ada dua orang berbicara, kita mendengarkan, kita tidak tanya kepada dua orang berbicara ini, akhirnya kita tanya kepada orang lain, katanya dua orang itu begini, benar apa tidak? Yang kita tanya nggak ngerti apa-apa dia, ya, nggak ngerti apa-apa, ini tidak benar. Maka kalau mau jelas, kembalikan kepada yang mengatakan supaya kita mengetahui kejelasan. Itu namanya tabayyun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari hal ini. Kita hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu, dan kita harus bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan ketika sesuatu itu belum jelas. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.